Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Maka barang siapa yang masih menyaksikan, yang masih hadir, artinya yang masih panjang umur, yang masih Allah kasih kepanjangan umur di bulan itu, falyasum, maka wajib baginya untuk melaksanakan saum. Subhanallah, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepanjangan usia kepada kita, ya, sampai di akhir Ramadan nanti, agar kita bisa maksimal melaksanakan saum Ramadan dan juga berbagai ibadah yang ada di dalam Ramadan ini. Walaupun tentunya ibadah, amal solih dan semua kebaikan tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tapi juga di semua bulan di sepanjang tahun, ya. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh keberkahan, kebahagiaan tersendiri buat kita ketika kita bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Bahkan saking pentingnya, saking istimewanya saum di bulan suci Ramadan, sampai-sampai dari 2 bulan sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan kepada kita untuk memanjatkan doa agar dipanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan. Artinya apa? Saking pentingnya, saking mulianya. Maka pada saat kita masih Allah kasih kepanjangan umur, jangan sia-siakan, jangan abaikan, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wallahu a'lam bihaqiqati murad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, asal kata dari kataba, yang artinya telah dituliskan, atau maksudnya adalah telah diwajibkan. Alaikum, atas kalian, asyam, untuk berpuasa, kama, sebagaimana kutiba, telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Masya Allah, di sini yang diseru adalah orang yang beriman, dan goal dari saum tentunya selain memperoleh keridhaan Allah, itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya apa? Artinya tidak semua orang yang beriman itu bertakwa. Maka saum Ramadan, salah satu goal utamanya adalah menjadikan agar orang beriman tidak hanya beriman, tetapi juga bertakwa. Ya, karena iman adalah pekerjaan hati, sementara takwa itu adalah amal. Para alim ulama mengartikan takwa sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, jadi goal dari saum adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, kumpulan perintah Allah dan larangan Allah, itulah yang disebut dengan ajaran Allah, aturan Allah, risalah Allah, syariat Allah, yaitu ajaran Islam atau syariat Islam. Jadi la'allakum tattaqun di sini sebetulnya adalah menjadikan orang beriman tidak hanya beriman,
tapi mau melaksanakan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh. Melaksanakan perintah Allah, ya memang perintah Allah itu Masya Allah sangat banyak, dan dibalik pelaksanaan semua perintah Allah itu akan ada maslahat, akan ada kebaikan. Dan tentunya dibalik pelaksanaan larangan Allah, artinya melanggar larangan Allah, tentu akan ada mafsadat atau keburukan. Bisa kita lihat, saum membuat kita sehat, hikmahnya. Bahkan kalau kita perhatikan perintah Allah, kalau saum tadi hukumnya wajib, kita lihat perintah Allah yang hukumnya sunnah yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Coba kita lihat, ternyata di balik pelaksanaan tarawih itu ada kesehatan buat kita. Sahabat Sultan Channel yang berbahagia, pernahkah kita resapi, pernahkah kita renungkan, ternyata sholat tarawih membuat kita sehat. Coba kita perhatikan. Pada saat kita takbiratul ihram, tangan kita terangkat dan kemudian disimpan. Berkali-kali kita mengangkat tangan, apakah itu tidak sehat? Entah yang melaksanakan sholatnya 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, mangga. Tapi pengulangan-pengulangan mengangkat tangan itu pun ternyata menyehatkan buat kita. Bagaimana kepala kita tertunduk, bagaimana pada saat kita melakukan ruku, posisi ruku itu sangat menyehatkan. Ruku, bangun dari ruku, kemudian di rakaat berikutnya ruku, bangun dari ruku, di rakaat berikutnya ruku, bangun dari ruku. Coba kita resapi, itu sangat menyehatkan, Masya Allah. Ya. Kemudian bangun dari ruku dan sujud. Lihat posisi sujud, kepala di bawah, ya. Kemudian jari kaki ditekuk, perhatikan. Itu posisi yang sangat menyehatkan. Ruku, bangun dari ruku, insya Allah selain melancarkan peredaran darah, ya juga menghilangkan sakit pinggang, insya Allah. Ya, kemudian posisi sujud, perhatikan posisi sujud, ya. Semua pegal-pegal di pinggang, di lutut, di paha, di betis, insya Allah akan hilang dengan posisi sujud, ya. Dan di balik setiap pelaksanaan gerakan sholat itu ada hikmah kesehatan. Bahkan banyak yang sudah melakukan penelitian terkait dengan hal itu. Bahkan ada yang menjadikan ya gerakan-gerakan sholat itu sebagai terapi kesehatan. Pada saat sujud, Masya Allah, otak yang membutuhkan suplai oksigen, yang membutuhkan suplai darah, pada saat di posisi sujud terpenuhi kebutuhan suplai oksigennya dengan teralirkannya darah ke otak dengan maksimal, karena oksigen dibawa oleh darah. Subhanallah. Dan berapa kali posisi bangun dari sujud, kemudian sujud, kemudian dari posisi berdiri ke sujud, berulang kali itu kita lakukan. Apakah tidak pernah kita pikirkan itu sama seperti kita sedang melakukan senam? Masya Allah. Terus posisi ruku, bangun dari ruku, posisi sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, yang insya Allah posisi duduk tahiyat yang betul, ternyata insya Allah bisa menghindarkan juga dari penyakit ambeien. Masya Allah, dari satu rangkaian gerakan sholat, ya, itu semua gerakan yang menyehatkan. Dan pada saat kita melaksanakannya dalam tarawih yang rakaatnya banyak, kita bisa bayangkan seberapa besar manfaat kesehatan buat kita. Seakan-akan orang itu sedang senam, seakan-akan orang itu sedang merelaksasikan tubuhnya, melancarkan peredaran darahnya, melancarkan, menyehatkan sendi-sendinya. Nah, ini hanyalah manfaat di balik pelaksanaan perintah Allah, yang bahkan pelaksanaan perintah Allahnya itu adalah perintah yang sunnah. Tapi tentu sahabat Sultan Channel yang berbahagia, kita melaksanakan sholat tarawih bukan karena mengejar kesehatannya, tapi karena mengejar pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukumnya memang sunnah, dan itu kita posisikan sebagai sebuah bonus.
sebagai sebuah kelebihan, manfaat tambahan buat kita. Dan ternyata alhamdulillah, ya, semua perintah Allah, baik yang wajib yang sunnah. Nah, dalam hal ini di bulan Ramadan, perintah Allah yang sunnah, yaitu sholat tarawih, ternyata berbonus kesehatan buat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan. Maka sangat merugi orang yang menyia-nyiakan sholat tarawih. Jadi hayo sama-sama kita azamkan kita selalu melaksanakan sholat tarawih dan sholat yang lainnya, terlebih yang wajib tentunya, dan ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Wallahu alam.